Ustadz, kenapa ulama kita itu beda pendapat Ustadz? Padahal kan sumbernya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Tapi kenapa ada pendapat mazhab A, mazhab B, mazhab C? Kenapa nggak dibuat jadi satu pendapat aja supaya umat itu nggak bingung gitu? Ya udah, apa instruksinya A, instruksinya B? Kan ayatnya sama, hadisnya sama. Itu kenapa harus beda pendapat? Kenapa harus ada pendapat A dan seterusnya Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika kita perhatikan, lebih banyak mana sih yang disepakati dengan bagian yang di situ ada perbedaan pendapat? Mungkin sama Ustaz. Kita bisa sebut yang disepakati jauh lebih banyak. Sehingga ada banyak hal yang kita semua itu sepakat. Ini wajib, ini haram, ini mubah, ini boleh, ini tidak boleh. Banyak sekali yang kita itu sepakat. Makanya kalau disebut bahwa belajar agama itu terlalu banyak perbedaan, ini mungkin kesimpulan yang kurang tepat. Karena nyatanya ada banyak hal yang kita pelajari dan itu kaum muslimin sepakat, baik ulamanya maupun orang awamnya. Sehingga kalau ada perbedaan di bagian ini, kita bisa sebut itu pendapat yang menyimpang, nyeleneh, atau pendapat yang tidak perlu untuk dianggap. Sebagai contoh, ada banyak hal yang kita semua sepakat itu wajib. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan aneka ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya wajib. Ada banyak hal yang kita sepakat itu sunnah. Tentang sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah, dan seterusnya. Ada banyak hal yang kita sepakat itu mubah. Kita bicara hukum ya. Ini halal, boleh semua. Jadi di bagian yang sepakat itu kalau dihitung jauh lebih banyak daripada bagian yang dimana para ulama berbeda pendapat. Sehingga adanya perbedaan pendapat itu yang perlu kita yakini dia lebih sedikit daripada yang disepakati. Nah selanjutnya, kenapa harus ada perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat ini bagian dari konsekuensi ketika orang belajar, karena dia punya pendekatan yang berbeda dengan yang lain. Sehingga Al-Qur'annya betul sama, tapi cara memahaminya beda. Memang ada banyak sebab kenapa orang beda pendapat. Bisa sebabnya karena antara yang satu tahu dan yang satu tidak tahu. Sehingga yang tidak tahu berpendapat A, yang tahu berpendapat B. Ya. Sebagai contoh, kejadian yang pernah dialami oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Ammar bin Yasir. Dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar, yang di situ ada Ammar dan ada Umar. Dua sahabat ini mengalami junub. Sementara tidak ada air yang cukup untuk mandi. Adanya air untuk minum, untuk wudhu, tapi untuk mandi nggak cukup. Akhirnya Umar nggak sholat. Waktu itu masuk waktu subuh ya. Umar nggak sholat. Sementara Ammar, kata beliau, fatamarraqtu kama tamarraqat ad-dabbah. Maka saya bergulung-gulung di tanah sebagaimana layaknya onta yang bergulung-gulung di tanah. Tanahnya seperti pasir gitu ya, jadi cukup mudah untuk dipakai bergulung-gulung. Selesai beliau bergulung, terus Ammar sholat, tapi Umar nggak sholat. Umar nunggu sampai Madinah, kemudian beliau mandi, lalu mengqadha sholat yang tidak terlaksana disebabkan karena kondisi junub. Nah, sampai pada posisi ini, dua sahabat ini tidak punya solusi. Bagaimana caranya orang yang junub sementara tidak mendapatkan air. Kemudian setelah ditanyakan kepada Nabi SAW, dan yang tanya Ammar, Umar tidak tahu tentang ini. Lalu oleh Nabi SAW, beliau ngasih jawaban, innama yakfika an taqula hakadha. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian Nabi SAW mencontohkan tayamum. Kamu tidak perlu gulung, kamu cukup tayamum. Cara tayamum seperti ini. Nah itu kan contoh terjadi perbedaan antara yang satu tahu dan yang satu tidak tahu. Dan Umar tetap mengambil pendapat bahwa dalam posisi ini orang yang mengalami junub dan dia tidak dapat air, maka dia harus bertahan sampai dapat air, lalu dia mandi, kemudian mengqadha salatnya. Kemudian ada juga perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan dalam memahami. Teksnya sama, tapi yang satu memahami A,
yang satu memahami B. Misalnya kata Al-Quru dalam Al-Quran itu Allah sebutkan terkait wanita yang menjalani masa iddah. Allah perintahkan agar wanita yang menjalani masa iddah itu mereka menunggu selama salah satu quru, selama 3 kali quru. Quru di sini maknanya apa? Apakah haid ataukah suci? Ada perbedaan pendapat di sana. Sehingga yang memaknai haid konsekuensinya seperti ini, yang memaknai suci konsekuensinya seperti ini. Teksnya sama tapi beda dalam memahami. Dan masih banyak kasus yang lain. Karena itu barangkali ini sebagai acuan saja ya. Jadi perbedaan-perbedaan semacam ini bagi kita sebagai kaum muslimin, karena kan tadi ada pernyataan kita itu jadi bingung. Baik kita, baik kaum muslimin, justru itu motivasi untuk belajar. Itu justru akan menjadi motivasi bagi kita untuk belajar. Maka orang yang benar dalam menyikapi perbedaan, dia melihat, kok ada beda pendapat seperti ini? Kenapa ya? Saya ingin tahu latar belakangnya. Itu kan justru menjadi motivasi dia untuk belajar. Ada 2 tipe manusia ketika memandang perbedaan. Yang satu termotivasi untuk belajar. Sehingga saat dia melihat adanya perbedaan itu semakin semangat. Pengen tahu latar belakang di balik perbedaan itu. Yang kedua, tipe manusia yang pemalas. Saya boleh sebut ini tipe pecundang. Begitu lihat perbedaan pendapat, wah bingung udahlah nggak usah belajar aja. Maka selamanya dia akan menjadi orang yang bodoh terhadap masalah agama. Karena begitu melihat perbedaan, dia lalu bingung, merasa bingung. Sebenarnya mungkin saya sebut merasa bingung ya. Kalau dia serius mengeluarkan usaha, effort untuk belajar serius, insya Allah dapat. Tapi belum dia merasa bingung terus ditinggalin. Nah, untuk model yang kedua ini bisa jadi dia akan bertahan dalam kebodohan selamanya. Perbedaan itu jauh sudah ada sebelum dia lahir. Sehingga perbedaan ini lebih tua daripada dia. Maka ini adalah realita yang sudah ada sebelum kita lahir. Anda mau belajar agama melalui jalur manapun untuk agama Islam, Anda pasti akan menjumpai perbedaan itu. Maka jangan keburu terus merasa bingung, di-cut, akhirnya nggak mau belajar sama sekali. Baik Ustaz, mengenai belajar tadi Ustaz, mengenai semangat mencari tahu dasar berbeda pendapat. Kan kondisi masyarakat itu beda-beda Ustaz. Ada yang memang mereka itu tidak punya waktunya habis pagi kerja nanti sampai malam sudah capek istirahat. Sehingga memang yang mereka butuhkan itu adalah ilmu-ilmu yang pokok gitu saja, ilmu yang memang mereka lakukan. Dan mungkin mereka lebih butuh kepada jawaban-jawaban praktis yang sifatnya lebih simpel. Nih dari 10 pendapat misalkan, dari berapa pendapat, oke, saya pilih yang mana? Tolong kasih saya satu pilihan yang mungkin tadi dirasa paling benar dan seterusnya. Nah, apa nasihat atau mereka yang dalam posisi seperti ini itu gimana Ustaz? Jadi kalau dibilang mereka malas, mereka tidak malas Ustaz. Kalau dibilang mereka tadi harus belajar sampai serius, waktunya tidak memungkinkan. Jadi memang apa ya, kehanan gitu ya, karena kondisinya ya butuhnya yang praktis Ustaz. Jadi itu seperti apa? Baik, pertama kita ajak dia untuk membuat kesimpulan. Agamamu itu penting nggak bagi hidupmu? Kalau dia bilang agama saya nggak penting, nah sudahlah. Kalau seperti itu berarti memang dia nggak begitu peduli dengan agamanya. Tapi kalau dia masih punya kesimpulan agama bagi saya itu penting, baik. Kalau agama itu penting, sepenting apa agama itu bagi Anda? Ya penting banget. Kalau penting banget, berikan porsi. Sebagaimana Anda merasa bahwasanya pekerjaan ini penting, dapat misalnya penghasilan itu penting dan seterusnya. Ketika Anda mengakui bahwasanya itu penting banget bagi hidup, berarti kan Anda harus memberikan porsi waktu. Semua orang sibuk. Namanya orang pasti dia punya aktivitas. Ya meskipun ada juga pengangguran. Cuman sesibuk apapun, dia harus tahu prioritas. Ini bagian paling penting dalam hidup saya, maka saya kasih porsi paling besar. Ini bagian yang kurang penting, saya kasih porsi di bawahnya, dan demikian seterusnya. Kalau kemudian agama itu hal yang sangat penting bagi hidupnya, dia harus kasih prioritas, dia harus kasih porsi. Ya jangan sampai dihabiskan untuk semuanya. Dan agama tidak akan menyita waktu Anda 100%.
Anda masih bisa bekerja. Tapi tolong sebaliknya, jangan pekerjaan itu menyita waktu Anda 100% sehingga Anda melupakan agama. Karena kan sama-sama masalah perhatian. Oleh karena itu dalam hal ini Anda harus tetap memberikan waktu untuk belajar dalam rangka mengenal apa kewajiban saya dalam beragama. Karena kalau tidak bahaya. Dia nggak tahu bagaimana cara beribadah yang benar, itu kan bisa berbahaya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ilmu apa yang harus diketahui oleh seseorang. Memang di sana ada hierarki ilmu, ada ilmu yang Yang wajib, dan ada ilmu yang tingkatnya di bawahnya. Pertama, Anda harus pelajari dulu ilmu wajib. Ilmu wajib itu apa, Pak? Ilmu yang kalau orang nggak tahu pasti dia berdosa. Bagaimana cara sholat itu kan ilmu wajib. Bagaimana cara wudhu itu ilmu wajib. Saya sering menjumpai orang yang wudhu salah, orang yang sholatnya salah. Dan beliau mungkin sudah lanjut usia. Ada orang yang wudhu, pernah saya lihat nih langsung, itu waktu itu di bandara. Dia wudhu, cuci muka, terus setelah itu dia ngusap kepala. Udah, kemudian cuci kaki. Saya ingatkan, Pak, tangannya belum. Setelah itu dia cuci tangan. Udah, terus pergi. Saya ingatkan, Pak, habis cuci tangan, usap kepala. Dia bilang tadi sudah. Bapak kalau seperti ini wudhunya batal. Enggak apa-apa. Dia nggak mau, dia merasa terganggu ketika saya kasih peringatan. Sehingga menurut dia, ya sudahlah seperti ini saja wudhu saya. Nah ini kan ngawur. Kalau kayak gini terus wudhunya batal, siapa yang akan bertanggung jawab? Karena sholatnya juga akan batal. Dia sendiri yang bertanggung jawab. Sehingga dalam kondisi ini, tidak tahu dalam hal ini tidak bisa ditoleransi. Orang harus tahu. Maka, wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan ilmu wajib seperti ini, orang harus memberikan porsi. Nah, tambahannya yang sekiranya ketika dia nggak tahu, dia nggak berdosa, mungkinlah dia boleh tidak belajar. Beberapa terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Kalaupun dia nggak tahu, tidak masalah. Selama bagian yang wajib dia ketahui. Nah, kalau menjumpai perbedaan, dia coba cari guru yang bisa jadi referensi. Sehingga nanti misalnya ada sebuah perbedaan yang membingungkan bagi dirinya, dia bisa tanyakan kepada guru tersebut. Perbedaan ini membingungkan bagi saya. Tanyakan kepada gurunya. Tapi kalau sekiranya saya nggak begitu peduli dengan perbedaan ini, ya sudahlah, Anda tinggalkan. Misalnya perbedaan tentang apakah bismillah itu dijaharkan ataukah disirkan misalnya ya. Nah, ada kan yang dia nggak peduli. Bagi saya mau dikeraskan, mau dipelankan, udah yang penting ikut imam aja. Ada model seperti itu. Ada yang pengen tahu, kenapa sih ada imam yang basmalahnya dikeraskan, ada imam yang basmalahnya dipelankan. Kenapa? Terus saya kok bingung melihat perbedaan itu. Nah, dia bisa tanyakan kepada guru referensinya.